Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam, Bu. Ya, apa kabar ini semua? Bisa dimunculkan videonya biar bisa dilihat wajah-wajahnya masih sehat apa tidak. Ya, sebentar ya, Pak. Kita dulu. Coba ditampilkan videonya sebelum untuk saya screenshot untuk absen. Nanti di akhir juga kita absen. Silakan tampilkan wajahnya. Ini masalah jaringan atau mukanya lagi nggak bisa ini, lagi direkonstruksi. Bentar. Hari, Tony, Dea, Bobby, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari 8 orang. Dea, Bobby, hadir. Saya screenshot ya. Mana ini? Oke. Oke, 1, 2, 3. Dea baru kelihatan. Bobby mana nih, Bobby? Oke, 1, 2, 3. Kayaknya ada yang belum mandi ya. Atau tidak? Oke, yang kelompoknya siapa yang udah siap? Yang sudah dimulai? Siapa aja yang udah mulai mengerjakan tugas kelompoknya? Itu tugas. Kenapa Dea? Suaranya putus-putus. Kelompok saya dan Vira udah mulai ngerjain, Bu. Ada yang bisa ditampilkan progresnya? Ini bukan penilaian ya, seperti asistensi supaya kualitasnya bagus. Silakan. Yang tugas individu ada yang sudah punya progres membuat set plan pakai AutoCAD. Ya, Bobby. Saya sudah kirim di email lah, Bu. Di email real estate ya? Coba saya cek dulu ya. Biar kita periksa. Hari ini kita agendanya mengevaluasi tugas saja ya. Tapi nanti materi akan saya upload di e-learning dan ada kuis. Nanti malam kalian bisa akses, besok aja kalian akses. Ini saya periksa kuisnya yang ada 2 orang yang nilainya sangat jelek ini. Masalahnya apa? Pertama Dea ya. Dea poinnya 33. Terus satu lagi Rizky. Rizky nilainya 0. Ini Rizky ada, tadi ada. Hilang. Tadi Rizky-nya hadir. Ada 2 Rizky, Bu. Oh ya, sebentar saya cek namanya siapa tadi ya. Tadi tanda, Bu. Rizky apa? Rizky Akbar Hasibuan. Itu masalahnya apa? Kok nilainya 0? Yang lain nilainya bagus, 100.
Nah, tadi tugasnya lagi download. Oke. Oke, hari ya. Kita cek dulu satu tugasnya hari. Saya tampilkan dulu wajah ininya ya, gambar tugasnya. Ini tugas hari, kita lihat. Mana tadi? Udah terlihat nih yang di-sharing? Kelihatan? Iya, Bunda. Iya. Oke, ini kerjaan hari ya. Ada hari? Hari hadir? Masih hadir? Hari masih hadir? Nggak ada ya? Oke, kita bahas ya, walaupun harinya nggak ada ini. Nanti dia rekam video aja yang dia amati. Nah, ini posisinya kan ukuran tanah 26 kali 17,9 nih ukuran tanahnya. Sementara kaplingannya ada 3 jenis ini dipilih. Kecil sekali kaplingannya ya. Oke, harinya di WA. Saya mintanya kaplingannya ada 3, jadi dia paksa untuk ada 3 jenis kapling di satu kapling ini. Ada ukuran 8 kali 17, sama 7 kali 16, dan 7 kali 15. Dan dia sediakan fasilitas umum di paling kanan. Oke, taman ya. Nah, jadi begini ini hari, kita tunggu hari aja ya. Ada yang mau komentari tentang gambar ini? Yang hadir di sini siapa ya? Coba kita lihat. Safira hadir? Oh, Bobby ya, Bobby kita lihat nih. Bobby hadir? Hadir, Bu. Oke, kita Bobby. Bobby. Oke, ukuran tanahnya 39 kali 67 ya. 67 sebelah, Bu. Sebelah 42, Bu. Enggak apa dah, enggak juga. Beda. Oh, oke, tidak persegi ya. Nah, ini Bobby di depan ini berapa meter nih? Ada jarak ini saya perhatikan dari taman bermain ke jalan utama. Jalan utama ya, Bu. Jalan umum ini jalan umum yang saya tunjuk, kelihatan ya. Ada jarak ini berapa meter ini? Sabar, Bu. Saya buka lagi nanti. Oh iya. Tapi tunggu, Bu. Surapan mana? Belum kubuat sih kita Bu. Ukuran tanah sebenarnya berapa? Apa memang 67? 67, Bu. Cuman depan enggak kuapakan, enggak hitung, Bu. Dari taman itu langsung ke jalan. Oke. Jadi di dalam penggambaran itu pastikan ukuran tanahnya, karena kan pembagian kapling ini berdasarkan surat tanah. Jadi lihat surat tanahnya, jadi asumsikan aja langsung, karena ini kan kita ambilnya dari brosur ya, Bobby ya. Asumsikan saja bahwa ukuran di dalam surat tanah itu 67. Atau ini kamu kasih celah ya, mungkin sekitar tambah 3 meter itu ya, 70 ya. Buatlah 70, kemudian ada celah begini. Ini memang sengaja kamu kasih jarak antara jalan umum dengan taman bermain ya? Ada tanah kosong? Soalnya itu kan dihitung juga sebagian apa ya, Bu? Perkasa untuk jalan setapak, untuk di jalan kan ada juga gitu, Bu. Nggak langsung jalannya langsung, itu langsung jalan kan, Bu. Iya. Jadi
untuk untuk pejalan kaki, pedestrian untuk pejalan kaki, cuman di situ aku belum nggak tahu Bu, soalnya belum kukur juga kan Bu, berapa. Jadi Ya, kan setiap jalan kan ada khusus pejalan pedestrian untuk jalan kaki gitu Bu. benar-benar. Jadi Itu posisinya untuk jalan umum udah termasuk, buat saja sudah termasuk dengan pedestrian dan drainase kota. oh, Jadi lebar jalan umum misalnya 12 meter, itu sudah termasuk jalan kotanya, jalan aspal yang hitam, baru bahu jalan, tahu bahu jalan? Bahu jalan itu biasanya yang disediakan untuk parkir mobil. hmm, Nah itu ada, kalau ada pejalan kakinya dan parit. Jadi lebar fasilitas umum itu udah dibuang dari ukuran tanahnya. hmm, hmm. Oke, bisa ya dipahami ya Bobby? Ya Jadi Bu, langsung aja dia berbatas ke jalan umum, jangan ada tanah kosong yang tidak dikenali fungsinya apa. Ini ya, yang posisi ini ya. ya Bu. Oke. Kemudian kaplingannya tipe A1 ya, tipe 125 dapatnya 2 unit ya. 2 unit Bu. Oke. Kenapa dibuatnya 2 unit di depan? Coba pertimbangannya apa? Karena gini Bu, kalau dibuat jadi depan itu dua-dua kan, maksudnya dipisah ke kolom yang sebelah. Ya. Jadi rumah yang akan dapat itu nggak segini banyaknya, lebih sedikit dia jadinya, lebih banyak lahan yang kosong jadinya. Oh, Karena kan kan luasnya itu kan 125 itu kan 136 meter, 136. Kalau benar. aku buat di kanan, ya saya banyak yang kosong lahannya, jadi tidak efektif gitu kan Bu. Terus juga ini gitu kan. Soalnya dari hitung kemarin Bu, ya seginilah yang paling banyak dapat jumlahnya gitu Bu. Oh ya, hitung-hitungannya efisiensi tanah ya, pertimbangannya ya. Soalnya ada kemarin cerita kan ya sedikit aja tanah itu kalau bisa dimanfaatkan gitu kan Bu. Sedangkan ini aja ada lebih gitu. Makanya ada taman taman bermain itu ada dua, satu dekat pos jaga sama satu di tengah di P60 yang A2. Yang ini ya. Oke, nah, oke. Oke. Ini sudah bagus ya, Bobby. Cuman begini, saya tambahin nih, saya kritik sedikit. Ini tanah yang di depan tanah kosong. Punya Itu ada bangunan. beda yang punya Bu, Perkiraannya itu akan ada bangunan atau kondisinya sekarang tanah kosong? tanah kosong. Tanah kosong ya. Ada berarti kalau tanah kosong ada pertimbangan rencana pengembangan. Tahap satu, tahap 2, tahap 3 begitu. Artinya kalau ini berkembang bisa jadi si developer akan membeli tanah di depan. Itu kemungkinan ya. Kemudian nah, posisinya ini orientasi bangunan dulu. Yang tipe 125 dapatnya 2, terus orientasinya ke tanah kosong. Pertimbangannya apa? Kenapa orientasinya tidak ke jalan umum? Konteksnya ke jalan umum ya Bu. Hadapnya Bu, Mm-mm, wajah bangunannya. wajah bangunannya karena kan kalau buat ke depan gitu. Jadi kan nggak ngaruh Bu, jumlahnya juga Bu. Karena kan cuma lebarnya itu kan 67 meter gitu. Mm-mm. Jadi kalau dibuat menghadap ke depan, nggak berdampak juga terjadi lahan kosong juga. Kebanyakan nggak efektif gitu. Nggak efektif. Karena kan kalau satu menghadap ke depan gitu kan Bu. Iya, Jadi rumahnya itu kan semakin sedikit dapatnya kan Bu. oke. Itu Ya, pengaruh sama jalan yang di tengah itu jadi lebih sempit lagi nanti kan. ya, 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 ya. Oke. Nah, gini, ini posisinya rumah di kota ya, bener ya? Di pinggir jalan besar sih Bu. Di pinggir jalan besar, jalan umum ya. Biasanya harga tanah yang bisa diakses ke jalan umum itu lebih mahal dibandingkan tanah yang ada di yang tidak dekat jalan, bener nggak? Kenapa? Karena lebih apa ya Bu, banyak orang berminat itu karena satu satunya
mengakses kemana aja gampang gitu, Bu. Karena di situ juga ke jalan tol gampang, untuk mau ke Binjai juga udah dekat. Kalau misalnya masuk gang kan gimana, Bu, agak jauh juga gitu. Dapat fasilitas umum yang lainnya itu dari contoh rumah sakit lebih jauh. Oke, bisa akses ya, tapi ini kan sebenarnya tidak jauh jalannya ini, rumah yang di belakang ke jalan umum. Oke ya, tapi sebenarnya tanah yang dekat jalan umum itu nilai ekonomisnya lebih tinggi. Perhatikan kalau rumah-rumah yang di pinggir jalan protokol kota biasanya difungsikan untuk fungsi bisnis, bukan rumah tinggal, kecuali posisinya ini memang jalannya tidak jalan ini ya. Tapi umumnya dia akan lebih punya peluang untuk bikin usaha, benar ya? Misalnya ruko, iya kan? Kemudian satu sisi lagi, rumah yang di pinggir jalan itu kan seperti wajah bangunan ya, fasad rumah perumahan. Dipertimbangkan nggak ini? Bagaimana orang mengetahui, oh di sini ada perumahan, perumahannya ini mewah, perumahannya ini kelas untuk kelas menengah begitu. Dari mana mereka tahu bahwa ada perumahan di belakang kalau mereka lewat jalan ini? Gimana? Terpikirkan nggak sama Bobby sebelumnya? Kan, Bu, jadi ikonnya tuh apa? Ikonnya nggak nampak kalau dia nggak menghadap ke jalan. Ada nggak cara lain supaya menunjukkan ikonnya itu? Pernah nggak lihat perumahan Citraland ya, yang di dekat Polonia ya, Citra Citraland, Ciputra. Citraland yang di ini, Pasar 5 Jaben Ginting, dia kan lewat taman dulu itu kan, mirip konsepnya Bobin ya. Ada taman dulu di depan perumahannya. Pernah lihat nggak ada taman dulu sebelum masuk perumahan? Jadi itu dipertimbangkan ya Bobby. Pertama, bagaimana masyarakat umum mengetahui ada perumahan di dalam. Karena kalau orang nggak tahu, pasarnya juga rendah kan, nggak laku perumahannya kan jadi sulit. Tidak bisa hanya mengandalkan pemasaran lewat brosur, tapi juga existing bangunannya. Jadi kalau memang eh, tekniknya Bobby membuat taman, tamannya ini dibuat dikelola desainnya. Bagaimana ini menjadi daya tarik lingkungan sekitar. Oh, ini ada perumahan berkelas nih karena dia sediakan taman bermain di pinggir jalan. Itu kan mewah ya. Biasanya kan perumahan bikinnya untuk pertokoan. Jadi Nah, ikonnya. iya. Jadi kalau di posisi tanah mungkin bagian depan ini ya, harga tanahnya ini udah 1 juta per meter, di belakang ini paling cuma 200 ini sebenarnya. Daerah ujung belakang ini. Tapi yang paling mahal justru dikasih ke taman bermain. Jadi memang pertimbangannya kalau membuat ini alasannya harus kuat nih Bobby. Mm-mm. Kemudian posisi tipe besar dibuat di depan. Biasanya kan rumah yang paling besar itu rumah yang paling mewah ya. Secara desain itu paling bagus. Tepatnya memang di depan karena itu untuk memperlihatkan image citra perumahannya. Jadi posisinya si Bobby ini sudah pengaturan posisinya sudah cukup beralasan lah ya. Tidak hanya sekedar pertimbangan tanah yang diperkirakan, artinya tadi kan Bobby bilang masalah efisiensi tanah. Tapi biasanya yang besar-besar itu di depan. Kebayang nggak kita masuk perumahan yang kita lihat rumah-rumah kelas menengah kelas rendahnya dulu, rumah sederhana. Baru kita lihat rumah mewahnya. Biasanya kan kurang ini ya, kurang tertarik ya orang ya. Tapi kalau sudah lihat tampilannya indah, kita penasaran melihat ke belakang seberapa indah sih yang di dalamnya begitu. Jadi daya tarik si pengunjung. Ini pertimbangan jalan 7 meter ya Pak, 9 meter ini. Kalau jalan, Bu, itu 2 meter, Bu. Dekat dengan sama, Bu. Soalnya ada sebagian juga yang kayak Ibu bilang tadi belum bisa sampai ke lewat dekat lagi. Di depan 7, di belakang 9 ya, benar ya?
Oh, jalan yang mau ke akses ke perumahan, Bu? Iya, pembagian Iya, jalan Bu, di dalam. Oke. pengaruh rumahnya tuh, Bu. Jadi yang tipe 125 itu kan terlampau luas gitu kan daripada yang 60. Mm-mm. Jadi itu kan untuk ya lebih lebih lebar pos jalannya, Bu. Karena kan luas lahannya juga lebih daripada yang depan. Jadi dari ada pembesaran jalan pada akses rumah tipe 60 itu, Bu, sama Iya. Gini, biasanya rumah tipe besar dia akan punya kendaraan dan tamu ya. Dan sebenarnya kebutuhan lebar jalannya lebih besar dibandingkan rumah yang tipe kecil, tipe sederhana. Jadi idealnya lebar jalan paling besar itu ada untuk rumah yang tipe 125 ini. Gitu ya, Bobby. Posisinya kan kondisi kaplingmu ini persegi ini ya, mau dibuang kemana? Kalau mau dipaksakan, ukuran lebar tanahnya 15 sih tadi ya. Panjang tanahnya 15. Sementara panjang tipe A itu 16. Jadi ada selisih 1 meter, begitu ya. Ini untuk tipe 60, ambil lebarnya saja tanah yang di depan, biar bertambah panjang menjadi 16. Jadi meskipun tipe 60, beri ukuran tanahnya 7 dikali 16. Nanti kelebihan tanah itu dikonversikan kepada konsumen, ditambahkan kepada harga jualnya. Berapa harga tanah per meter? Jadi misalnya apanya juga. harusnya satu kapling tipe 60 ya, ini tipe 60 ini ya. Harganya satu kapling bangunan dengan tanah dengan ukuran standar. Ukuran standar tanahnya 7 kali 15 itu harganya kita misalkan 500 juta. Gitu ya. Kemudian ada penambahan tanah. Karena bentuk tanahnya ada ukuran 1 kali 7. Nah, 1 kali 7 itulah dikali tanah, harga jual tanah yang ditentukan si developer. Misalnya dia kalikan harga per meter tanah di perumahan dia itu 1 juta. Jadi si konsumen yang mau memilih kapling A03 ini membeli harga 500 juta ditambah 7 kali 1, 7 juta. Jadi 507 juta dia untuk mendapatkan kapling ini. Itu ya, Bobby. Jadi ukuran jalannya biar aja lurus 7 meter lebarnya. Oh, jadi nggak usah ada pembesaran jalan pada tipe. Nggak usah, karena ini tanahnya jadi nggak berfungsi. Bikin taman tanggung, ya kan? Mana ada taman 1 meter kali 7. Pasti dimanfaatkan juga untuk halaman si yang punya rumah kan. Lebih baik dia dijual sama konsumennya. Tapi kalau posisi tamannya itu khusus kayak yang di depan dan di tengah ini, dia kan tidak akan difungsikan oleh ini, tapi difungsikan publik, tidak difungsikan pribadi. Tapi Fasilitas umum gitu ya, Bu. iya, kalau posisinya dibagi per rumah begini, kalau ini diberikan untuk fasilitas umum, sama saja ini jadi diberikan untuk si yang punya kapling secara gratis. Iya, Bu. Jadi rugi si developernya. Biasanya mereka akan jual ini luas tanahnya ini yang 1 kali 7 kepada konsumennya dan biasanya dibeli itu. Karena kelebihannya kan konsumen bisa melakukan pengembangan rumah. Tanah kosong di belakangnya lebih ada yang tersisa sehingga dia bisa bangun kalau mau penambahan bangunan. Itu, Bu, kalau poin seperti itu berarti dia masuk ke dalam keterangan ya? Masuk ke Keterangan. ini ditulis ini kan luasan tanahnya 100,5 meter persegi kan? Kamu buat ukuran luas yang update 7 kali 16 berarti berapa? Jadi ditulis di sini. Di kaplik ini. Ini misalnya tanahnya miring di belakang gitu kan. Kan ada tanah yang nggak persegi, ini kebetulan tegak lurus kan. Misalnya dia miring. Bisa jadi dia kan bentuk trapesium di sini. Bukan 4 persegi panjang begini. Bisa jadi trapesium. Jadi bisa jadi ukuran tanahnya itu yang update 105, sekian gitu karena dia bentuk trapesium. Dan itu setiap kapling beda jadinya ukuran tanahnya.
Kalau kebetulan persegi begini ya gak mudah menghitungnya ya. Paling ditambah 7 meter nih masing-masing coupling yang sebelah kiri ini. Ya Bobby ya, bisa dipahami. Bisa ya, jadi diupdate aja ukurannya. Kalau tanah itu diberikan ke tipe 60. Sekarang tipe 70-nya 15 meter juga kan lebarnya. Lebarnya Bu. Panjang tanahnya berapa ini tipe? 70 tetap 15 Bu. Tapi di sini 16. Ini Iya itu depan. di depan 16, kenapa di belakang 18? Harusnya kan sama ini, depan sama yang ini ya. Saya nggak bisa coret ya. Yang ini B01 16. Kenapa B06 jadi 15? Jangan dipaksa ukurannya ya. B06 15. Harusnya 16 juga kan? Kan tidak ada garis yang miring. Gimana salahnya ini? Depan ini Bu, soalnya kan Bu, kalau yang itu kan pada luas total di lebarnya itu kan Bu, kan 39. Yang depan itu aku salah tuh Bu. Iya. Itu kan 16 mestinya itu 15 itu Bu. Dan karena kan lebarnya sebetulnya ini 15, panjangnya itu 7 gitu. Ini kalau AutoCAD nih harusnya 16 nih. Kalau di sini 15, di sini harus 15. Kalau di sini 16, di sini harusnya 16 nih, yang di B06. Kamu periksa dimensinya, jangan ada dimensi yang dipaksakan. Kan bisa aja dimensinya ditulis, tapi nggak real. Buat yang real, karena itu berpengaruh nanti ke surat tanahnya. Bahaya kalau ini ukurannya nggak jujur. Saya asumsikan aja ini ukurannya 15 ya. Jadi di B1 ini ukurannya 15. Mana lebih mewah, ukuran tipe 60 sama tipe 70 harusnya lebih lebar tanah ukuran yang mana? Tipe 70. Tipe 70 ya. Nah, tipe 70 di sini hanya kalau tipe 70 lebarnya lebih baik tipe 70 panjang tanahnya lebih baik 15 atau 16. Supaya kita pilihannya bisa dipindah ke samping ini tipe 125. Karena tipe 125 lebarnya kan 16 ya. Jadi lebih baik dia dipindahin tipe 70-nya ke samping tipe 125. Jadi tidak ada ukuran tanah yang terbuang. Benar kan? Ini kan di tipe 60-mu kamu buang 1 meter. Sementara di tipe 70 ukurannya 15. Jadi kamu bisa pindah ini. B1 ini posisinya di tempat A3 sekarang. Tipe 60 dipindah ke posisi tipe 70 sekarang dengan ukuran tanah 15. Jadi ukuran tanah tipe 70 buat aja jadi 7 kali 16. Sama dengan panjangnya tanah tipe 125. Tapi konsumennya beli dengan penambahan tanah. Itu ya, kan lebih mewah ya karena tipe 70 tambah tanah yang luas ya kan? Bisa dipahami Bobby? Kemudian, Bobby pernah nggak bawa mobil? Nggak pernah Bu. Nggak pernah? Pernah nggak lihat mobil parkir? Pernah Bu. Pernah ya? Nah, coba bayangin ya. Mobil masuk ke rumah tipe 70. Oke, ini kebetulan ke rumah ke 07 ya. Kebetulan rumah dia di AH07. Misalnya nih kamu mau berkunjung ke rumah temanmu yang ada di ujung ini, bawa mobil. Dah, keluarnya gimana? Terpikir nggak? Bisa nggak dengan lebar tanah 7 meter mutar mobilnya? Balik kanan. Bisa nggak? Sulit kan?
Jadi pikirkan di mana mobil, karena biasanya perumahan ini di depannya itu kadang kendaraan untuk tamunya untuk datang. Jadi paling mobil yang efektif itu cuma setengahnya dilewatin. Jadi misalnya udah ada mobil di ujung ini, kemudian kamu mau mutar, kesulitan kan? Gimana mau mutarnya? Dia harus mundur dulu. Mundur sampai keluar. Atau kalau disediakan di taman bermain, dia mundur di taman bermain, attract ya, baru bisa keluar. Bisa dibayangkan nggak, Bobby? Bisa Bu. Jadi kalau misalnya punya motor itu kita jadi harus disediakan ukurannya itu kayak bisa satu mobil itu muter gitu ya. Dia nggak ke atas ya, balik kanan gitu. Iya, pertimbangkan sirkulasi mobilnya. Di mana mereka masyarakat apa ya, sediakan sarana umum untuk bisa mobil berputar balik kanan. Jadi pilihannya kamu lebarkan jalan ini untuk putar kanan. Bisa. Biasanya kan itu lebarnya 8 meter ya. Biar bisa muter ya. Tapi kalau yang kubuat tadi makanya kosong juga itu kan bisa jadi tempat lu soalnya di belakang dia kan mungkin itu kan 9 meter gitu. Yang depan aja 7 gitu. Maksudnya. Pilihannya, saya sarankan sih kamu pindahkan taman bermain ini di ujung sudut. Jadi kalau ada kendaraan dia mutar di ujung. Atau posisi di sini maju, attract baru mundur ke ini. Posisi di rumah kedua juga bisa. Atau di sudut. Jadi taman bermainnya jangan di tengah karena rumah di sini akan attract dia. Kalau misalnya mau balik kanan, mau keluar komplek ya kan. Atau dia numpang carport orang. Kan nggak mungkin nih, semua akan berpagar. Kalau ini semua berpagar, gimana bisa mobil attract? Di belakang aja. Ya, bagus di ujung, di sudut. Di sudut atau di rumah kedua lah. Rumah kedua ini. Jadi posisi mobil maju, dia mundur, attract ya, baru bisa balik kanan. Oke, bisa ya? Bobby ya, diperbaiki ya. Ini kan pakai AutoCAD ya, bisa di set lagi, di setting. Nah, ini jadi revisinya di bagian tanah bagian depan. Jangan ada posisi tanah yang tidak ada ukuran. Jadi buat aja nih jalan utama berapa lebarnya. Jangan ada yang terkosong-kosong begini. Jadi langsung berbatas ke taman bermain kalau memang konsepnya pakai taman bermain. Tapi itu pertimbangkan fasad bangunannya ya. View perumahannya ini nggak dapet nih kalau rumahnya tampak samping biasanya nggak cantik ya. Jadi rumah tipe A1 ini perlu desain khusus ini. Karena dia untuk menampilkan wajah perumahannya. Kemudian peralihan tipe 70, ukuran tanahnya dibalik ke tipe 60 sekarang. Jangan ada tanah untuk fasilitas umum yang 1x7 ini. Setiap tanah dikalikan aja untuk dijual. Kemudian taman bermain difungsikan untuk parkir, pindahkan posisinya di ujung untuk fungsi kendaraan umum bisa berbalik arah. Oke. Iya. Udah cukup jelas ya? Nanti kayaknya sudah untuk pembagian tipenya sudah cukup maksimal, Bobby. Bisa lanjut nanti ke perhitungan harga tanah dan luas bangunannya. Tapi tinggal posisi tadi diperbaiki ya. Yang lain ada yang mau nanggapin dari gambar ini? Mana tahu saya terlewat analisanya. Bisa dipahami ya, yang desain-desainnya sejenis, pikirkan sirkulasi mobil, lebar jalan, terus fasad bangunan.
Oke, saya lihat dulu masih banyak yang on nggak kalian nih. Rizky Hairi. Rizky, kenapa nilaimu dapatnya 0? Nilai kuismu? Rizky sama Dea. Yang terakhir tuh soalnya 3 kan, Bu. Iya, yang benar cuma 1. Yang satu memang salah, cuman yang satu salah milih. Salah milih. Yang benar. Oke. Yang benar-benar 0 ini kenapa ini, Rizky? Tidak baca atau gimana? Kayaknya Rizky-nya nggak hadir ya. Oke, Dea hati-hati lain kali ya menjawabnya ya. Jangan buru-buru, karena kan tidak ada deadline juga. Kalian harus sekian menit menyelesaikannya. Kita lanjut ke yang mengumpulkan tugas individu berikutnya ya. Bentar, saya cek dulu. Sapira Ramadhania nggak hadir ya? Hari Prabowo sudah hadir? Oh, sudah hadir ya. Oke, saya tampilkan dulu tugas Hari Prabowo ini tadi. Oke, Hari. Sudah bisa dilihat ini kaplingannya. Ya, Bu. Kamu punya kapling sangat kecil ya. Kalau bisa, Iya, Bu. memang itu dapat perumahannya ya. Iya, Bu. Kalau bisa cari yang lebih kompleks kayak yang tadi yang punya Bobby, sehingga proses pembelajaranmu lebih seru ya. Udah memikirkan tanah untuk lingkungannya, jalan. Kalau begini prosesnya tidak banyak yang bisa diolah. Kamu cuma mengolah beberapa rumah aja. Nah, ini kamu buat ada cuma 3 kapling dapatnya ya? Iya, Bu. Masing-masing 1. Masing-masing 1. Nah, untuk tipe rumah dengan coba cek di SNI, untuk luas tertentu dia baru menyediakan fasilitas umum, punya kewajiban menyediakan fasilitas umum seperti taman. Untuk kaplingan yang kecil begini, sebenarnya developer tidak punya kewajiban untuk memberikan fasilitas umum. Biasanya hanya memanfaatkan fasilitas kota. Nah, posisinya begini kan ukuran tanah yang kamu berikan untuk fasilitas umum kan cukup lebar nih, 4 kali 17. Idealnya ini bisa dijual untuk dijual pengembang karena harga tanahnya ini posisinya di sudut ya, harusnya lebih mahal. Ya, Bu. Gitu, artinya secara ekonomis kalau ada tanah yang tersisa kan bisa digunakan untuk parkir. Jadi misalnya kamu mau punya rumah di sini bikin kafe, ini tanah yang untuk taman ini bisa difungsikan sebenarnya untuk parkiran. Jadi ada nilai ekonomis yang dihasilkan nih dari tanah ini sebenarnya. Jadi jangan dijual untuk taman saja, harusnya dijualkan saja ini untuk bangunan. Sama kayak Bobby tadi, pembagian tanah sama Bobby tadi, ukurannya memang kita standarkan ukuran tanah tipe A 8 kali 17 misalnya ya. Tapi kalau ada ukuran tanah yang dijual itu 17,9, ya jualkan saja ukurannya 8 dikali 17,9. Dipenuhi gitu, Bu? Iya, dipenuhkan saja. Gitu. Tapi nanti proses pembangunannya kamu tetap pertimbangkan letak bangunannya di mana. Misalnya garis sempadan bangunan itu dari jalan
pembangunan 8 ini 7 meter ya kan? Nah, kamu buatlah 7 meter di belakang. Jadi halaman depan si tipe A ini lebih luas. Atau dimundurkan dari GSB itu. Dari sempadan bangunannya. Jadi halamannya lebih luas daripada rumah yang lain. Rumah lingkungan sekitarnya. Jadi dipenuhkan saja baik tipe A, B, dan C. Kemudian di dalam couplingnya ini ditulis tipe A, terus luas bangunannya, dan luas tanahnya. Luas tanah yang fix ya, 8 kali 17,9 luasnya berapa. Jadi si pembeli akan melihat tipe rumah, luas tipe rumah 125 tipe A, seharusnya kan 136. Sementara di coupling 150 misalnya. Berarti dia harus menyediakan uang untuk penambahan luas tanah. Gitu nanti jualnya. Si pembeli membeli penambahan luas tanahnya. Biasanya itu tetap dibeli itu. Jadi itu tiga-tiganya tuh dipenuhin aja, Bu, Iya, ukurannya dipenuhin aja. Kalau enggak ini tanah milik siapa ini bentuk begini? Coba. Tanahnya milik siapa? Terus keterangannya juga sesuai sama yang ada ketentuannya atau yang sesuai yang kita penuhi? Keterangannya ditulis di dalam kaplingannya. Iya, ukurannya itu kita di fullkan atau sesuai sama yang keterangan tugasnya, Bu? Di legenda sebelah kanan ini biarkan begitu. Kemudian di gambar site plan-nya buat tipe A, luas bangunan berapa, luas tanah berapa yang update. Yang 8 kali 17,9. Ketiga-tiganya juga dibuat kayak gitu? Iya, benar. Ukurannya juga sama-sama segitu, 17,9. Panjangnya jadi semuanya 17,9. Panjangnya jadi sama gitu, Bu? Iya. Oh, oke, Bu. Itu ya. Tapi kalau bisa kaplingannya jangan cuma 3 ini. Kemudian taman. Ini posisinya gang atau jalan ini yang di sudut ini? Jalan pembangunan 8, yang satu lagi gang atau jalan? Kurang tahu, Bu. Asumsimu apa? Jalan apa gang? Kalau jalan, kayaknya sih jalan, Bu. Nah, kalau jalan kan bisa ini rame ya. Ini benar ya, karena setiap kalau fungsinya jalan, dia ada garis sempadan bangunan. Biasanya berapa garis sempadan bangunan itu kebijakannya itu 2,5 N tambah 1. Jadi kalau lebar jalannya itu 4 meter, setengahnya kan 2 ya, 2 ditambah 1, 3. 3 meter itu disediakan tanah, tidak boleh dibuat bangunan. Jadi kalau posisinya di sudut begini, ini kita misalnya kamu asumsikan aja lebar jalannya ya Hari ya. Misalnya 4 meter, berarti ada garis sempadan 3. Bangunanmu itu hanya bisa di 3 meter dari sini. Nanti peletakan bangunannya begitu, dan ini biarkan saja jadi milik tanah. Jadi tipe dibeli oleh tipe C ini. Jadi masuk ke penambahan luas tanah dia. Oke, Bu. Jadi saya nyari lahan baru gitu, Bu. Kalau bisa sih lahan baru ya. Kalau bisa maksimal ada unitnya 10 lah ya. Saya usahakan, Bu. Tapi kalau memang posisinya begini, yang kamu harus pertimbangkan, kalau yang di sudut ini, tanah yang di sudut, ini kan akan jadi lebih mahal harganya kalau dijualkan seluruhnya. Karena kalau dibuat taman, developernya pasti rugi. Sayang tuh uangnya dijual di tanah yang harga paling mahal justru dijadikan taman. Biasanya dijual saja. Lebih secara ekonomis begitu. Nah, daya beli
untuk orang tipe C itu kan tipe 60 ya. Itu pasti beda dengan daya beli orang yang punya tipe 125. Kalau penambahan luas tanahnya itu terlalu besar, biasanya juga nggak dibeli. Jadi kalau di sudut begini, pertimbangannya itu apakah tidak lebih baik dia tipe A yang di sudut dengan luas yang paling besar. Luasnya 7 tambah 4 berapa? 12 ya? 11 ya. Lebar 11 kali 17,9 untuk tipe A yang di sudut. C-nya paling pinggir sebelah kiri. Oke, Bu. Jadi kalau tipe A dibuat di sudut, ini kan fasad bangunannya bisa dilihat dari dua sisi kan? Jadi perumahan kamu bisa nampak lebih mewah gitu, karena terlihat yang rumah tipe besar kan biasanya desainnya lebih mewah dan itu bisa dinikmati di dua sisi. Baik, Bu. Oke ya, Hari. Kalau bisa dicari yang bisa kamu susun sekitar 10 unit. Tapi kalau nggak ketemu, itulah pertimbangannya yang 3 tipe ini. Iya, Bu. Kemudian, Safira hadir? Nggak ada ya? Oke, kita lihat. Safira nggak hadir ya? Kita lihat tugas kelompoknya aja. Siapa satu kelompok dengan Safira? Dea. Coba dipresentasikan Dea. Deanya sudah menghilang. Oke, Ajan ya. Kita break sebentar, mendengarkan Ajan. Saya tampilkan dulu tugas kelompok mereka ini untuk kalian baca. Mana tadi? Oke, kita lanjutkan ya. 5 menit lagi. Dia sudah berhasil mengakses masuk enggak ini? Belum ya? Oke. Coba diperhatikan yang ini ya. Bagi tugas kelompok yang sedang proses mengerjakan, memang sudah terlihat ya gambarannya. Sudah ada yang terpenuhi dan belum terpenuhi. Namun ditambahkan berdasarkan apa di SNI? SNI itu menurut SNI syaratnya apa saja? Persyaratan keselamatan bangunan huniannya. Jadi ditampilkan kembali, dibandingkan. Seharusnya standar yang dipenuhi adalah apa? Begitu ya. Misalnya ini sarana kesehatan, standar yang belum terpenuhi sarana kesehatan. Di dalam SNI, sarana kesehatan untuk perumahan dengan jumlah penghuni 200 harus ada 1 klinik misalnya. Terus ditampilkan halaman berapa di SNI yang menyatakan hal tersebut. Bisa dipahamin nggak? Terutama yang standar yang belum terpenuhi ini ya. Jadi jangan cuman modelnya begini, tapi lebih kepada presentasi dan membandingkan antara kesimpulan ini dengan data di SNI-nya. Bisa diperbaiki nih kawan-kawan yang lain, kelompok yang lain ya, dilengkapi ya.
Kemudian yang standar yang sudah dipenuhi, Iya, Bu. persyaratan keamanan bangunan, sarana, fasilitas umum, disebutkan persyaratannya sudah dipenuhi. Apa saja yang dipenuhi itu? Diuraikan. Kemudian sarana pendidikan berada di dekat kampus. Dekat kampus ini kan relatif ya. Buat ukurannya berapa kilometer dari kampus dan kampus apa. Misalnya kampus USU. Jadi konkret dia. Kemudian sarana perdagangan dekat dengan lokasi pasar tradisional. Jelaskan lokasi pasarnya berapa jauh jaraknya dan apa nama pasar tradisionalnya. Kemudian adanya ruang terbuka hijau, yaitu taman bermain. Berapa luasan taman bermain yang disediakan? Dan apa saja sarananya? Misalnya ada sarana permainan anak, ada sarana olahraga ya, ukurannya olahraganya tenis gitu ya. Diuraikan. Kemudian adanya rumah ibadah masjid, diuraikan posisinya di dalam masjid, ukurannya berapa, itu memuat kapasitas berapa orang. Itu masjidnya 6 kali 6 misalnya kan, perkiraannya untuk berapa orang. Jadi terpenuhi enggak itu muslimnya. Setidaknya diuraikan berapa kapasitas masjidnya, perkiraan saja. Kemudian lokasi perumahan berada di kawasan elit. Kenapa disebut di kawasan elit? Apa definisi kawasan elit nih? Dia tidak di kawasan elit ya, tepatnya dia di kawasan pemukiman. Karena kalau di SNI tidak ada definisi kawasan elit, yang ada kawasan pemukiman. Coba dicek itu di SNI apa itu istilahnya. Kemudian persyaratan administrasi dan persyaratan pemberian izin usaha mendirikan bangunan dan hak tanah. Ditunjukkan di brosurnya ya. Nah, ada tampilan izin bangunan dan hak tanah itu disediakan, ditampilkan di brosur. Kemudian di SNI memang ada di halaman berapa. Jadi jelas dia data-datanya. Ini kesimpulan saja yang ditampilkan oleh kelompok Dea sama Safira ini. Tapi uraian kesimpulannya ini harus ada. Analisa kenapa mereka menyimpulkan ini. Ada tanggapan dari yang lain? Cukup jelas? Bisa digunakan ya untuk tugas kelompoknya. Bisa ya? Hari? Iya, Bu. Bisa dipahami ya? Iya, Bu. Udah tahu cara mengerjakan tugas kelompoknya. Bobby Pratama? Ada tanggapan? Jaka Pratama? Kalian abang adik ya? Sama-sama Pratama ya? Tony Samuel? Rizky Hairi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, coba tampilkan videonya. Biar saya screenshot untuk pertemuan absen terakhir. Nggak ada, Bu. Makasih, Bu. Ya. Nanti video rekaman ini saya tampilkan di e-learning. Kalian bisa ulang-ulang lagi ya. Oke. Jaka, Rizky, tidak ada. Saya screenshot sekarang ya. Jaka sama Tony, wajahmu mana? Oke, 1, 2, 3. Sebentar saya paste. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut pertemuan kita minggu depan. Selesaikan tugas individu maupun tugas kelompok. Dan jangan lupa nanti mengakses e-learning untuk menjawab kuis ya. Kuisnya nanti pertanyaannya masih seputar SNI ini. Oke, saya tutup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan live ya. Silakan, Hari. Siapa nih, Bobby? Ya, ada apa? Kan kalau pada jadwal besok itu minggu depan itu kan kita UTS. Kita sih biasanya menyelesaikan izin tugas individu dulu. Soalnya kan ada juga di jadwal apa di bahan yang diceritakan ada UTS.
Kurang kedengaran suaramu, Bobby. Coba lebih jelas suaranya. Ini masalah nilai jadwal mata kuliah kita kan, Bu. Iya. Minggu depan kita masuk UTS. Jadi bahan UTS kita sebetulnya belum gitu, Bu. Kita belum masuk UTS. Ya belum bisa, kita masih pertemuan ke-6. Oh, kita kan berarti nggak sesuai schedule kan, Bu. Iya. Nah, itu memang minggu depan ya pertemuan ke-8 kan baru UTS kan? Bahan UTS-nya yang tadi, Bu, tugas mandiri sama kelompok. UTS-nya itu seperti yang saya sampaikan di awal kuliah, UTS adalah kumpulan tugas-tugas kalian dan ditambah dengan catatan kuliah. Tulis tangan. Jadi udah bisa dikerjakan. Jadi proses tugasnya itu dikumpulkan di UTS. Jadi UTS-nya sebenarnya tidak bentuk ujian tertulis ya atau yang biasanya, tapi pengumpulan proyek, pengumpulan tugas. Ya. Nah, selama proses kita kuliah, asistensi tugas-tugas kalian supaya hasilnya maksimal. Jadi tampilkan aja bagaimanapun kondisi tugasnya, karena final pengumpulan itu di UTS atau UAS. Gitu ya. Nah, ada lagi yang bingung, Bobby? Memastikan itu yang lain kan ujian gitu kan. Iya. Berarti semua tugasnya dikumpulkan di waktu mau UTS ya, Bu? Iya. Tapi dipresentasikan di saat perkuliahan berjalan ya. Karena proses belajar. Kemudian nanti saya akan cek, saya belum dapat informasi memang UAS ini tanggal berapa. Kalau memang harus minggu depan, mungkin kita akan ada pertemuan untuk mengejar keterlambatan kuliah. Gitu ya. Karena kan kebijakan kampus harus diikutin juga. Nanti saya akan tanya nanti ke kalian, baiknya kapan untuk mengejar pertemuan yang tertinggal ini, ada 2 pertemuan ya. Bisa jadi nanti saya bentuknya satu dalam bentuk wadah pertemuan pengumpulan tugas dan satu pertemuan seperti ini. Tapi mengejar tanggal UAS itu supaya serentak. Iya, makasih juga Bobby sudah mengingatkan. Oke ya, kita jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.